Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di hari ini dengan tema ketaatan. Saudara-saudaraku, ketaatan adalah unsur yang sangat penting di dalam semangat Pentakosta. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di akhir zaman, Tuhan Yesus menghendaki agar umatnya menanti-nanti kedatangannya dengan setia. Itulah perintah Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem yang masih berlaku sampai akhir zaman, yaitu agar umatnya berjaga dan berdoa dengan iman, guna keselamatan dan kebahagiaan kehidupan selama di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudaraku, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus gunanya bukan hanya untuk keselamatan di hari kiamat saja, tetapi juga untuk keselamatan dan kebahagiaan selama kita hidup di dalam dunia ini. Logikanya, saudara-saudaraku, kalau sekarang ini kita tidak selamat dan berbahagia, bagaimana kita bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Itulah, saudara-saudaraku, buah atau manfaat dari ajaran Injil sepenuh atau ajaran para rasul yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Artinya sekarang ini, saudara-saudaraku, setelah kita menerima perintah Pentakosta, berjaga-jaga dan berdoa dengan iman, dan setelah kita mengerti perintah Pentakosta itu, kita harus setia dan tekun beribadah di dalam gereja. Di dalam setiap jadwal ibadah kegiatan yang harus kita hadiri, jangan pernah absen. Karena, saudaraku, kalau kita renungkan, di dalam ajaran Injil sepenuh, menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah sebuah pilihan. Satu skala prioritas, mana yang harus kita dahulukan. Maka ketika tiba waktunya untuk beribadah di dalam gereja atau Yerusalem kita, tetapi kita memilih untuk, saudara-saudaraku, sibuk dengan urusan kita sendiri, maka di hadapan Tuhan kita tidak menunjukkan satu sikap umat yang setia menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak setia menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa sikap yang seperti itu tidak akan mendatangkan keuntungan atau keberhasilan di dalam kehidupan ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka tidak mau lagi menanti-nanti dan memilih untuk pergi ke danau menjala ikan. Saya percaya, saudara-saudaraku, Rasul Petrus dengan pengalamannya sebagai seorang nelayan, dia melihat malam itu adalah satu malam yang penuh dengan kepastian bahwa ikan-ikan itu akan banyak. Dia melihat keadaan sekeliling, dia melihat cuaca, dan dia, menurut pengalamannya, malam itu pasti banyak ikan. Namun apa yang terjadi sepanjang malam itu? Mereka bekerja keras, berlelah-lelah. Sama sekali tidak ada damai sejahtera, apalagi sukacita, saudara-saudaraku. Yang ada hanyalah kegagalan, kelelahan, dan kekecewaan. Mengapa hal itu sampai bisa menimpa kehidupan Rasul Petrus dan kawan-kawannya? Karena mereka tidak taat. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, ketidaktaatan justru akan membuat kehidupan kita ini bertambah berat, penuh dengan kegagalan dan kekecewaan. Hanya ketaatanlah, saudara-saudaraku, yang akan membuat hidup ini menjadi lebih mudah dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara-saudaraku, diperlukan ketaatan untuk dapat menjadi umat yang sanggup untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan setia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ketaatan, melanjutkan semangat Pentakosta. Itu artinya, makna dari ketaatan adalah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Sekali lagi, definisi daripada ketaatan di dalam semangat Pentakosta menanti hujan awal dan hujan akhir ialah melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan mempelajari dua perintah Tuhan Yesus untuk memahami apa makna
atau arti daripada perintah itu dan melakukan perintah itu. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudaraku, sama-sama akan kita baca, kita periksa dari kitab Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan Yesus. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Seperti yang pernah disampaikan saudara-saudaraku dalam ibadah minggu kemarin, ayat-ayat yang kita baca ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di akhir zaman yang dinyatakan lewat wahyunya kepada jemaat di saudara-saudaraku Philadelphia. Jadi saudara-saudaraku, jemaat Philadelphia ini adalah merupakan gambaran dan rupa jemaat yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang seturut dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Saudara-saudaraku, mengapa Philadelphia itu menjadi gambaran gereja-gereja akhir zaman? Hari Minggu kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita akan membahas makna daripada perintah Tuhan Yesus itu. Perintah di dalam ayat 10 dan ayat 11 sesungguhnya memiliki makna yang sama, yaitu berbicara tentang iman. Saya baca kembali ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Apa yang harus kita pegang dan tidak boleh kita lepaskan di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, adalah iman. Dan iman yang dimaksud sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari adalah iman yang seperti biji sesawi, yang maknanya adalah iman yang hidup. Iman yang disertai dengan perbuatan. Sesuai tertulis dalam ayat 10, karena engkau telah menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jemaat Philadelphia melakukan perintah Pentakosta, jangan tinggalkan Yerusalem, yang artinya berjaga dan berdoa dengan iman di gereja tempat umat berakar, bertumbuh dan berbuah. Maka dengan ketekunan di dalam berjaga dan berdoa dengan iman itulah, saudara-saudaraku, dengan sendirinya iman yang tadinya sebesar biji sesawi itu dengan sendirinya akan bertumbuh menjadi besar, bahkan menjadi seperti sayuran yang terbesar, tempat berteduh, berlindung, tempat bernaung segala makhluk. Inilah kehendak Tuhan Yesus untuk gereja-gereja di akhir zaman, seperti juga ajaran khusus Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Markus. Disebut ajaran khusus karena hanya tertulis di dalam kitab Markus, yaitu Markus 4 ayat 26 sampai 28. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Amin. Saudara-saudaraku, dalam ayat 26 Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Benih di tanah itu maksudnya adalah iman yang seperti biji sesawi tadi. Selanjutnya, saudara-saudaraku, dalam ayat 27 di situ dinyatakan kehidupan manusia sehari-hari yang manusiawi. Kalau malam dia tidur dan paginya dia bangun untuk beraktivitas. Namun, saudara-saudaraku, dalam aktivitas hidupnya sehari-hari, dalam perjalanan hidupnya sehari-hari itu, bertumbuhlah iman. Apa tandanya, saudara-saudaraku? Bertumbuhnya iman itu dinyatakan dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang semakin nyata
di dalam kehidupan orang itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, bahkan yang mengurus rumah tangga sekalipun, semakin baik. Prestasinya semakin baik, usahanya semakin baik, kedudukannya atau jabatannya semakin baik, rumah tangganya semakin baik karena dibangun di atas landasan ajaran Injil sepenuh. Itulah doa syafaat saya setiap hari, saudara-saudaraku. Ya, saya berdoa agar keluargaku dibangun oleh Tuhan Yesus hanya berlandaskan kebenaran Injil saja. Untuk itu, saya berdoa, persatukanlah kami, jadikan kami sehati sepikir di dalam ajaran Injil sepenuhmu. Saudaraku, itulah gambaran iman yang hidup karena ketekunan di dalam ibadah. Jadi iman hidup karena ketekunan di dalam ibadah, yang disebut berjaga dan berdoa dengan iman, seperti yang tertulis di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Amin. Inilah rahasia kerajaan Allah tentang Yerusalem. Yang dimaksud dengan bumi, itulah Yerusalem. Jadi kalau kita setia di Yerusalem, dengan sendirinya kita akan bertumbuh dan berbuah-buah. Mengapa, saudara-saudaraku, bumi itu disamakan dengan Yerusalem? Karena yang dimaksud buah, di sini dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Yang dimaksud buah di sini bukanlah buah yang dapat kita beli di pasar buah. Namun di dalam ajaran kerajaan Allah, buah yang dimaksud adalah buah-buah roh. Kata kuncinya adalah dengan sendirinya. Apa maksudnya? Dengan sendirinya itu adalah merupakan hasil, merupakan buah yang merupakan manfaat dari setia menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Berjaga dan berdoa dengan iman. Seperti murid-murid di Yerusalem yang menanti-nantikan baptisan Roh Kudus. Seperti itulah sekarang ini kita harus beribadah. Seperti murid-murid yang menanti-nantikan baptisan Roh Kudus di Yerusalem. Itulah makna kerajaan Allah, yang artinya baptisan Roh Kudus. Mengapa demikian? Saudara-saudaraku, karena saudara-saudaraku itulah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Itulah makna kerajaan Allah. Itulah makna baptisan Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena kuasa Roh Kudus. Jelas kehidupan kita pasti akan selalu terjamin, selalu dalam keadaan damai sejahtera kerajaan surga. Meskipun pencobaan dan tulah-tulah akhir zaman datang menimpa dunia ini, umat yang setia berjaga dan berdoa dengan iman akan tetap terpelihara seperti sedia kala. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena baptisan Roh Kudus, Pentakosta itu telah membuat kita bukan lagi menjadi warga negara dunia, melainkan telah diubah menjadi warga negara kerajaan surga, di mana Allah punya kepentingan di dalam kehidupan setiap umat yang telah menerima baptisan Roh Kudus, dalam setiap kehidupan dan kesejahteraan umatnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berfirman, "Aku datang segera." Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota itulah tanda anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tetapi sadarilah, saudara-saudaraku, bahwa mahkota itu adalah mahkota iman, yaitu sama seperti lidah-lidah api yang hinggap di kepala para rasul, saudara-saudaraku. Hanya kita sendiri yang bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat. Namun,
mahkota itu akan tetap kita miliki, akan tetap ada. Jikalau kita tekun selalu berjaga dan berdoa dengan iman. Iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudaraku, umat yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus pasti dibaptis oleh Roh Kudus. Pasti, saudara. Asalkan tidak salah dengan perintah-perintah yang lain. Mengapa demikian, saudaraku? Karena ada kaitan atau hubungan yang istimewa antara ketaatan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Sekali lagi saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Hubungan itu antara ketaatan melakukan perintah Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus adalah hubungan kasih. Itu sebabnya dikatakan setiap orang yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, ia pasti akan dibaptis oleh Roh Kudus. Karena baptisan roh itu, saudara-saudaraku, bukanlah upah atau hasil dari segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita, melainkan adalah merupakan anugerah, hadiah. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan Yesus, kita akan mendapat hadiah, saudara-saudaraku, yang disebut juga kasih karunia. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Karena tidak seorang pun yang dapat melakukan perintah Tuhan Yesus dengan sempurna. Siapakah orangnya yang dapat melakukan perintah Tuhan Yesus dengan sempurna, saudara-saudaraku? Tidak ada. Tidak ada. Maka yang penting di sini adalah kesetiaan dan ketekunan. Hanya kesetiaan dan ketekunan, ya saudara-saudaraku. Sebab tidak ada yang sempurna melakukan, saudara-saudaraku, perintah Tuhan Yesus. Namun kasih Tuhan Yesus itu sempurna. Amin, saudara-saudaraku. Kasih Tuhan Yesus sempurna. Penuh kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus akan memberikan anugerah kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang setia menanti-nanti kedatangannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam penyembahan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setia doa.
sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh ada di berbagai Tuhan tempat untuk mengikuti ibadah ini, itu semua adalah karena anugerah, kasih sayang dan kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tak habis-habisnya kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu untuk lawatan-Mu, lewat firman-Mu. Kau mengajarkan kepada kami, Bapa, orang yang tekun, menanti-nanti kedatangan-Mu, setia berjaga dan berdoa di dalam iman, saudara-saudaraku, adalah umat yang memiliki mahkota kerajaan surga yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dan mengukirkan Tuhan ajaran-ajaran-Mu itu di dalam hati kami, agar kami tidak melupakannya. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan mengajar kami, agar kami boleh mengerti ajaran-ajaran-Mu itu dan melakukannya. Roh Kudus memampukan kami untuk lebih lagi setia menanti-nanti kedatangan-Mu. Lebih Tuhan bersungguh di dalam ibadah kami di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memagari dan menjagainya Tuhan daripada segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran yang sesat. Biarlah kiranya hadirat-Mu senantiasa ada di dalam gereja-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang memancarkan kemuliaan-Mu ke sekeliling Tuhan tempat ibadah kami. Menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, agar semakin semaraklah ibadah kami untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Tuhan keliling-keliling kami itu, tetangga-tetangga kami itu, mereka boleh merasakan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan mereka boleh Tuhan mengetahui dan merasakan Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berwira swasta, berwirausaha dan berdagang. Bapa di dalam surga, biarlah setiap hari kehidupan kami ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya kami setia dan bertekun, berjaga-jaga dan berdoa dengan iman. Bapa di dalam surga, agar nyatalah Tuhan pertumbuhan iman kami lewat penyertaan-Mu, lewat Tuhan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu. Berkatilah kehidupan umat-Mu setiap hari, terutama para janda, anak yatim piatu, mereka yang berkekurangan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawat umat-Mu Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang Tuhan juga menyempurnakan, memulihkan Tuhan ibadah-ibadah kami. Baik ibadah anak, baik ibadah remaja, baik ibadah kaum pria, baik ibadah kaum wanita, baik ibadah umum, di mana Tuhan Engkau yang membangkitkan kami untuk bersama-sama kami berkumpul di rumah-Mu, menghormati Sabat-Mu.
Oleh karena itu di hari ini kami berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk memberi kekuatan kepada umat-Mu yang lemah, menghiburkan umat-Mu Tuhan yang berbeban berat, memberi pertolongan umat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengalami persoalan dan pencobaan. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada umat-umat-Mu yang terbelenggu di dalam sakit penyakit, dibebaskan oleh kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persatukanlah kami kembali Tuhan di rumah-Mu, di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus buat saudara kami Tuhan yang sedang mengandung. Biarlah Tuhan Kristus Engkau memelihara kandungannya. Tiba pada waktunya Tuhan, ia dapat Bapa di dalam surga bersalin dengan selamat, melahirkan Tuhan anak yang sehat Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan, oleh perlindungan-Mu. Demikian juga untuk saudara dan saudari kami yang akan melakukan Tuhan pemberkatan nikah. Kau berkati Tuhan, Kau berikan Tuhan kelegaan, kemudahan, kemurahan Tuhan. Datangkanlah sukacita dari surga, baik Tuhan di dalam pemberkatan juga di dalam resepsi pernikahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah waktunya Tuhan untuk berumah tangga, kiranya Engkau memberikan jodoh Tuhan yang sepadan kepada mereka. Sementara mereka yang sudah berpasang-pasangan Tuhan, pimpinlah Tuhan menuju pernikahan kudus. Mereka yang sudah berniat untuk Tuhan masuk dalam pernikahan kudus, biar Engkau berikan kemudahan, kemurahan Tuhan, ya Bapa di dalam surga, dan berkat-Mu untuk mencukupi segala sesuatu yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, beri mereka pekerjaan Tuhan, agar di dalam ibadahnya Tuhan mereka boleh datang kepadamu dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami bawakan hamba-Mu, Ibu Gembala kami di masa tuanya, biar tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat, tetap bergembira, tetap menikmati Tuhan kasih sayang-Mu di dalam gendongan-Mu, juga urapan-Mu, untuk tetap bergiat memberitakan Injil sepenuhmu setiap pagi. Terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan kami doakan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Mohon anugerah kasih karunia, keselamatan, kesejahteraan bagi bangsa ini, memberkati negara ini, melindungi daripada yang jahat, memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Israel, terutama yang dilaksanakan oleh umat-umat pilihan-Mu, umat kesayangan-Mu yang melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Utus mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, perlengkapilah dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak daripada saat yang lalu kami berdoa kepadamu. Haleluya. Memberkati kota Yerusalem, biar penuh dengan damai sejahtera-Mu oleh Tuhan lawatan Roh-Mu yang kudus. Demikian juga Bapa, kami bawakan bangsa negara kami Indonesia ini, provinsi kami, kota kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan, penjagaan, dan belas kasihan-Mu. Luputkanlah dari berbagai macam bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman akibat kefasikan umat manusia. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Bapa, berkatilah penginjilan-penginjilan, urapilah hamba-hamba-Mu, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib, utuslah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak daripada saat-saat yang lalu kami berdoa kepadamu. Memberkati para petobat-petobat baru, memberkati para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jamahlah Tuhan dan mampukanlah mereka untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih seturut dengan kehendak-Mu. Pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menghalaukan segala Tuhan keserakahan, menghancurkan radikalisme Tuhan, menyingkirkan kemunafikan dari tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kami menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus. Dan bangkitkanlah kami Tuhan esok pagi di dalam kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat pemenang oleh karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami. Mohon kiranya disempurnakan sebab hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.